Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang manajemen pengadaan. Ya, jadi jika kita berbicara tentang bagaimana mengadakan barang di suatu perusahaan itu adalah akibat daripada perusahaan tersebut tidak mampu menciptakan ataupun memproduksi bahan pendukung tersebut ataupun bahan penambah nilai produk utama itu dengan sendiri ya. Jadi dia butuh dari pihak luar perusahaan untuk mengadakan bahan pendukung tersebut. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, manajemen pengadaan itu bisa kita lihat bahwasanya pengadaan adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak luar organisasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi satu pabrik gitu ya, satu usaha yang memproduksi suatu produk ataupun barang itu akan membutuhkan produk pendukung untuk menambah nilai daripada produk utamanya gitu. Jadi seperti kayak teh botol sosro gitu ya. Jadi produk utamanya adalah teh yang dijual, tapi kemasannya itu adalah botol. Jadi botol itu belum tentu diproduksi langsung di pabriknya teh botol. Nah, selanjutnya manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama supply chain management. Nah, jadi manajemen pengadaan, bagaimana pengaturan pengadaan bahan pendukung tadi itu masuk dalam pada komponen utama supply chain management, karena dia adalah masih dalam satu jaringan dalam supply chain management yang saling berhubungan, dan nanti bisnis prosesnya itu akan berpengaruh kepada produk akhir yang sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya bahan pendukung ini adalah merupakan yang harus diadakan gitu. Jadi dengan adanya manajemen pengadaan, maka bahan pendukung tersebut akan selalu terjamin ketersediaannya sehingga mendukung produk utama yang akan dijual. Nah, selanjutnya kita lihat ada fungsi manajemen pengadaan. Ya, jadi yang pertama itu bisa kita lihat melakukan pembelian barang dan jasa adalah salah satu tugas departemen pengadaan. Ya, jadi di dalam suatu usaha ada unit usaha di dalam suatu bisnis, misalnya pabrik gitu ya. Jadi dia yang mengelola segala jenis pengadaan. Ya, jadi dia mengatur apa yang mau diadakan, kapan bahan pendukung tersebut diadakan, dan lain sebagainya. Jadi dia biasanya dari data-data permintaan contohnya ataupun data-data produksi. Nah, selanjutnya namun jika dilihat dari tujuannya, yakni untuk menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Nah, jadi dengan seluruh kegiatan bisnis proses yang harus yang harus dilakukan itu harus menanamkan prinsip-prinsip manajemen ya. Makanya harus ada namanya proses manajemen di dalam setiap aktivitas bisnis agar tujuan daripada harga murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu itu dapat direalisasikan. Nah, selanjutnya tahapan manajemen pengadaan ada beberapa, di sini ada 6 ya. Kita lihat perencanaan, pembelanjaan, dan pengadaan. Jadi semua yang namanya proses pengadaan itu harus dilakukan perencanaan ya. Begitu juga dengan yang bisa kita lihat bahwasanya fungsi manajemen itu yang pertama adalah perencanaan ya. Jadi dalam pembelanjaan bahan pendukung untuk produk utama itu ada juga perlu dilakukan perencanaan. Kenapa? Karena ada riset yang perlu dilakukan di situ untuk mengetahui bahan pendukungnya itu berspesifikasi seperti apa ya. Nah, selanjutnya perencanaan kontrak kerjasama. Nah, jika sudah menentukan, sudah merencanakan, sudah melalui riset, maka selanjutnya dilakukan perencanaan kontrak kerjasama, dan ini tentunya kontrak ini akan berisi tentang bagaimana nanti proses bisnis itu berjalan, punishment apa yang terjadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kontrak, dan lain sebagainya. Baik dari segi harga maupun lama proses pengadaan dan lain sebagainya ya. Jadi yang selanjutnya itu ada permintaan respon dari distributor. Jadi kalau proses tahapan permintaan respon dari distributor ini merupakan satu upaya kita untuk dapat membuka peluang kepada para kontraktor ataupun distributor bahan pendukung supaya bisa mengadakan bahan pendukung di usaha kita.
Nah, selanjutnya memilih distributor. Nah, jadi setelah kita melakukan perencanaan pembelanjaan, melakukan perencanaan kontrak, lalu kita melakukan permintaan respon dari distributor, selanjutnya kita memilih ya, siapa distributor yang layak untuk kita lakukan kerjasama. Kita lihat dari HPS-nya, mungkin harga perkiraan sendirinya, ataupun dari spesifikasinya yang memang sudah terpenuhi dan lain sebagainya. Yang termasuk track record daripada distributor itu juga paling penting. Selanjutnya administrasi kontrak kerjasama. Nah, jadi setelah kita melakukan tahap-tahap yang sebelumnya itu, langkah selanjutnya adalah melakukan administrasi kontrak kerjasama. Jadi di situ ada dokumen kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disetujui dan disepakati untuk dilakukan yang namanya kerjasama dalam bentuk kontrak. Nah, selanjutnya di sini ada penutupan kontrak. Jadi ketika kontrak itu selesai, sudah dilakukan namanya pengadaan, lalu proses pemeriksaan barang itu juga sudah dilakukan, maka selanjutnya menutup kontrak kerjasama, dan biasanya ketika kontrak sudah ditutup akan dibayar lunas. Selanjutnya kita lihat jadi rencana manajemen pengadaan itu di sini ada 2 poin ya, saya buat ya, ada 2 poin. Yang pertama, menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari mengembangkan dokumentasi untuk memesan keluar dan mengadakan kontrak. Ya, jadi rencana manajemen pengadaan itu menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola. Jadi segala isi daripada kontrak tersebut itu ya menggambarkan seluruh proses ya, seluruh proses dari kita mulai merencanakan produk itu seperti apa, bentuk spesifikasinya seperti apa, lalu harga perkiraan sendirinya berapa gitu ya. Lalu kita memilih kontraktornya siapa, terus kita lakukan kerjasama untuk pengadaan barang itu berapa lama, dengan harga berapa, itu semua harus didokumentasikan. Nah, selanjutnya di sini berisi berbagai hal berdasarkan kebutuhan proyek. Jadi rencana manajemen pengadaan itu harus memang komplit ya, termasuk misalnya harga gitu ya, waktu periode, terus spesifikasi, terus pengesahan dari tim pemeriksa barang itu apakah sudah sesuai atau tidak, sudah ditandatangani atau belum ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada kita lihat SOW ya, Statement of Work. Jadi SOW adalah deskripsi dari pekerjaan yang diinginkan untuk pengadaan. Ya, jadi kalau SOW ini adalah berupa deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan ya sama pihak yang melakukan pengadaan. Jadi ini berbentuk dokumen, berbentuk paragraf, berbentuk tulisan, teks, dan lain sebagainya. Jadi yang selanjutnya di sini ada sebuah SOW adalah salah satu tipe dari statement ruang lingkup. Jadi kita bisa lihat jika produk yang kita inginkan itu apa gitu ya. Jadi ruang lingkupnya itu jelas ya. Kayak penelitian ya, batasan penelitian gitu ya, ada ditentukan supaya produknya itu yang kita adakan itu tidak terlalu melebar jenisnya gitu, supaya lebih terfokus. Nah, selanjutnya yang baik akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembeli. Nah, jadi dokumen-dokumen yang berisi statement, berisi penjelasan yang lengkap, maka akan membuat para pembeli ataupun antara kedua belah pihak itu lebih memahami atas kerjasama yang telah dilakukan. Nah, yang selanjutnya sini adalah menyeleksi pemasok. Jadi ada beberapa tahap ya. Yang pertama, evaluasi proposal yang diajukan dari para penjual. Nah, ini tadi kita lihat ada proses yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya. Kita menerima gitu ya respon daripada distributor. Jadi ketika kita mengajukan, kita membutuhkan satu produk, maka dia akan menawari ya, akan menawarkan dalam berbentuk proposal. Dan biasanya ini juga terdiri daripada harga ya, harga perkiraan sendiri dan lain sebagainya. Tapi dengan begitu pun harga perkiraan sendiri itu tidak di luar daripada harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kalau dia dalam organisasi pemerintahan, dia menggunakan e-katalog dan lain sebagainya. Selanjutnya ada memilih yang terbaik ya, sudah pasti ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa proposal yang masuk, ada beberapa rekanan yang masuk, kita harus memilih mana yang terbaik dari segi harga, mana yang lebih terbaik dari track record dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya setelah melakukan dua hal tersebut, maka akan dilakukan negosiasi kontrak. Jadi si pembeli ya, perusahaan yang ingin mengadakan bahan baku tersebut, bahan pendukung tersebut bisa melakukan negosiasi. Jadi dengan harga yang sudah ditentukan, kita bisa melakukan nego. Selanjutnya barulah dilaksanakan kontrak itu tersebut. Nah, kita lihat di sini ada tahap yang terakhir, penyelesaian kontrak. Jadi penyelesaian kontrak itu mencakup verifikasi produk untuk memutuskan apakah semua pekerjaan telah komplit dan sesuai dengan kriteria. Nah, jadi proses ini biasanya dilakukan sama tim PHP namanya ya. Jadi ini dilakukan sama orang-orang yang benar-benar teliti ya atas kontraknya, atas spesifikasi yang sudah ditentukan, sehingga nanti pada akhirnya jika sudah sesuai, maka tim verifikasi ini akan menyetujui dan menandatangani dokumen pemeriksaan barang. Nah, selanjutnya akan ditindaklanjutin untuk dibayar kontraknya, dibayar oleh perusahaan yang mengadakan. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua, aktivitas administratif untuk mengupload seluruh catatan menjadi laporan akhir. Nah, jadi semua dokumentasi itu, semua proses yang dilaksanakan dari awal perencanaan sampai dengan dibayarkannya pihak ketiga tadi harus teradministrasi, harus terekam gitu ya dalam satu bentuk laporan. Sehingga nanti sewaktu-waktu, jadi kita lihat nih, jadi mengarsip laporan untuk kepentingan masa depan. Jadi kalau misalnya kita mengarsipkan suatu laporan akhir dari sebuah kontrak kerjasama, maka nanti di suatu saat bisa dipakai. Jadi contohnya kalau misalnya di kemudian hari ditemukan bahwasanya tim auditor itu melihat adanya temuan spesifikasi yang barang yang diminta itu, yang dikontrakkan itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dalam artian tidak sesuai dengan spesifikasi, yang artinya itu akan menimbulkan permasalahan ya. Jadi bisa saja nanti dia mengganti uang, ataupun nanti dilakukan proses lainnya yang berupa punishment dari kebijakan perusahaan ataupun kebijakan pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang manajemen pengadaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.